إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita berharap bisa dapat memaksimalkan kesempatan yang ada, memaksimalkan kemampuan yang ada untuk dapat menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Berdirinya khatib di hadapan jamaah Jumat sekalian yang berbahagia, mengajak untuk senantiasa menjaga dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun kita berada. Karena hanya dengan bermodalkan iman dan takwa, maka kemuliaan dunia juga kemuliaan akhirat akan dapat kita raih. Kemudahan-kemudahan dunia dan juga kemudian akhirat juga dapat kita capai. Maka tidak lain, dan itu bukan menjadi satu pilihan, tapi menjadi sebuah kewajiban sebagai seorang hamba di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita mempercayai tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah. Salah satu di antara ketetapan Allah adalah menjadikan semua ciptaan-ciptaannya itu fana. Ada masa berawal dan ada masa berakhir. Saat manusia dihidupkan, maka ada waktunya saat Allah juga akan mewafatkan. Bukan hanya itu, kita juga percaya bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya yang bersifat lahiriah, tapi juga batiniyah. Lahiriah yang terlihat secara jelas di hadapan kita, yang bentuknya material, tapi ada juga anugerah yang Allah berikan yang sifatnya non material. Ada cinta, ada kasih sayang, ada kerinduan yang kemudian tertanam di dalam hati, dan itu semua bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semua itu sesungguhnya diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, lahir dan batin itu sebagai penunjang agar kita tampil menjadi seorang hamba yang terus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, lahiriah dan batiniyah. Namun tentu perlu kita sadari, di balik kesempurnaan penciptaan Allah terhadap kita semua, Allah menitipkan kekurangan-kekurangan juga ada dalam diri kita semua. Ada kebodohan, ada kelaliman, ada kealfaan, dan itu pun melekat dalam kesempurnaan diri manusia. Karena itu
ketika kita diberikan amanah, tanggung jawab untuk hidup di atas muka bumi ini, selain sebagai seorang hamba yang sifatnya individual, tapi juga menjadi khalifah yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada umat, jelas tidak mudah untuk kita lalui. Banyak rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, banyak ujian dan cobaan-cobaan yang mesti kita lalui. Karena itu tidak semua orang bisa berhasil dalam menjalani titah, kewajiban dan amanah itu. Ada yang terhampar, ada yang terdampar, tapi ada juga yang kemudian berjalan dengan lurus. Itu pun kadang mesti tertatih-tatih atau ada yang dimudahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tanpa bekal dalam kehidupan kita, mustahil bagi kita untuk bisa berjalan dengan lurus dan mudah, apalagi kemudian mencapai kesuksesan itu. Maka bekal itulah yang kemudian dalam khutbah yang singkat ini Nabi SAW sebagai figur teladan yang sempurna dalam diri kita semua, karena Allah sendiri yang kemudian menyatakan ada suri teladan yang baik dalam diri Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada pada diri Nabi SAW teladan yang baik bagi mereka yang merindukan bertemu dengan Allah dan meyakini akan adanya hari akhirat dan senantiasa berzikir, menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka tidak ada sosok orang yang bisa kita jadikan teladan jika kita memiliki cita-cita untuk sukses dunia dan sukses akhirat kecuali Nabi SAW. Dan itu pun sudah ada garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyatakan, jika engkau berharap aku mencintaimu, maka langkah utama, gerbang awal yang harus kau lalui adalah ikuti Nabi SAW, cintai dia, maka sungguh Allah pun akan mencintaimu. Maka apa yang dilalui oleh Nabi dalam kehidupannya hendaknya menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita semua. Suatu hari ketika Nabi SAW menyampaikan pesan kepada kita semua, dan ini sebuah informasi dari Nabi SAW dari Sa'ad bin Sahal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang dikatakan hadisnya hasan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nabi SAW mengatakan, atani Jibril faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'idzuhu ightinahu 'anil nas. Ada 5 bekal pesan indah Jibril kepada Nabi SAW yang layak untuk kita perhatikan. Jika Nabi yang mulia saja diberikan pesan nasihat melalui Jibril, lalu bagaimana dengan kita yang jauh tentunya kemuliaannya, yang tidak akan pernah sepadan dengan beliau? Tentu jauh lebih membutuhkan pesan itu. Maka jika kita ingin sukses dalam kehidupan ini, paling tidak ada 5 pesan yang disampaikan Jibril kepada Nabi SAW. 5 hal tersebut, yang pertama, Jibril berkata, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau bakal mati. Maka bekal utama untuk mengakhiri kehidupan ini adalah kesadaran penuh akan semua yang diciptakan oleh Allah itu akan berakhir pada waktunya, dan itulah kematian. Kematian tidak mengenal siapa, tidak mengenal kapan. Jika memang sudah waktunya, Allah akan panggil. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada orang yang mampu memajukan atau mengulurkan walau hanya sesaat. Maka tugas utama kita adalah menyadari itu. Lalu kemudian yang kedua, memaksimalkan kesempatan hidup kita untuk melakukan segala sesuatu sebelum berakhir. Pernah kita sampaikan
bahwa umur manusia itu dibatasi oleh Allah. Kekuatan manusia itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia sudah bertambah, nunaqqishu fil khalq, nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Kami tambah umurnya, tapi kami kurangi kualitasnya. Kualitas memandangnya, kualitas berjalannya, kakinya, kekuatannya, bahkan daya pikirnya, dan itu terus akan berkurang semakin bertambah usianya. Dan segala sesuatu memang menjadi fitrah dan sunatullah. Tidak ada orang yang kemudian bertambah tua lalu kemudian bertambah kuat sebagaimana halnya kekuatan yang dimilikinya saat muda. Mustahil itu ada. Namun kadang jarang orang yang menyadari akan hal tersebut, hingga nanti pada akhirnya dia akan berada pada titik di mana penyesalan itu akan datang. Namun penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Perhatikan perintah Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kiranya engkau sadari, wahai hamba-hambaku, kata Allah, nafkahkanlah harta yang kau miliki, sebagian dari apa yang aku anugerahkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepadamu. Fayaqul, lalu kemudian orang-orang itu akan berkata, termasuk kita juga, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, adakah waktu sedikit yang kau panjangkan bagi kami ya Rabb, saat kami belum siap untuk menerima kematian itu, saat kami belum siap untuk datang kembali berhadapan denganmu lalu mempertanggungjawabkan seluruh amal, kesempatan, nikmat yang sedang engkau berikan kepadaku. Fa asaddaqa, ada janji yang kemudian kita berikan saat itu, aku akan bersedekah ya Rabb jika engkau memberikan kesempatan sedikit saja hidup ini untukku, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh jika engkau hidupkan kembali aku walau hanya sesaat. Perenungan itu penting bagi kita semua sebelum waktu itu datang, lalu kemudian penyesalan itu akan lahir, dan tidak ada penyesalan yang lahir kecuali bagi mereka orang-orang yang telah menyia-nyiakan kehidupannya dengan sebaik-baik, dengan seburuk-buruknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kembali Allah memberikan kehidupan bagi kita untuk kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita meyakini akan kematian itu akan datang, paling tidak akan memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah kita, lalu kemudian secara totalitas kita mengabdi kepada Rabb kita. Paling tidak dengan kita menyadari akan kematian kita akan datang dekat dalam kehidupan kita, akan senantiasa memotivasi kita untuk menyegerakan taubat kita kepada Rabb dari segala kealfaan, dari segala kekurangan, dari segala kesalahan dan kemaksiatan kita. Paling tidak dengan kita menyadari akan kematian itu dekat dengan kehidupan kita, maka akan meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan. Pesan pertama Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apapun, siapapun yang kau ingin cintai, tapi sesungguhnya engkau bakal berpisah dengan apapun dan siapapun yang kau cintai. Allah sudah menanamkan dalam diri manusia sebagai bentuk anugerah akan rasa cinta dan sayang kepada siapapun dan kepada apapun. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamah ila akhir al-ayah. Allah sudah tanamkan, perindah dalam diri manusia kecintaan terhadap lawan jenis, termasuk diantaranya adalah kepada istri-istri kita, kepada anak keturunan kita, kepada harta yang kita miliki, kepada jabatan dan kekuasaan yang dititipkan kepada kita semua, dan semua apapun sifatnya materi dunia. Allah sudah tanamkan rasa cinta itu. Namun tentu bagaimana kemudian porsi cinta itu yang Allah tanamkan dalam diri kita akan menjadi sebuah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa porsi kecintaan kita kepada Allah itu mesti harus jauh lebih besar dibandingkan kecintaan kepada selainnya.
Maka banyak faktor yang membuat kita lupa kepada Allah. Harta, anak. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan pernah sampai harta, kekayaan, anak-anakmu membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau lalai bermegah-megahan terhadap dunia sehingga kau kadang-kadang lupa kalau engkau hingga akhirnya nanti akan mati lalu masuk ke dalam kuburan dan mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Maka karena itu cinta yang ada dalam diri kita dan sayang ini harus dibangun secara proporsional. Kul in kan aba'ukum wa azwajukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili, kata Allah. Ingat, kalau seandainya cintamu itu kemudian engkau curahkan kepada selainku melebihi cintamu kepadaku, fatarabbasu, maka tunggu saat aku akan mengambil aksi, mengambil segala kenikmatan-kenikmatan itu, dan semudah Allah memberi dan semudah itu pula Allah akan mengambilnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagaimana caranya agar semua cinta-cinta itu kemudian bermuara, bagaimana kemudian cinta-cinta itu kemudian akan menjadi amal, menjadi kebaikan, menjadi manifestasi buat kita, menjadi investasi. Maka jadikanlah segala yang fana itu menjadi baqa bagi kehidupan kita. Salah satu di antara yang fana adalah cinta kita kepada anak dan keturunan kita. Bagaimana agar kemudian anak itu menjadi baqa, meskipun secara jasadiah material dia adalah fana. Maka Nabi SAW mengajarkan, in qata'a amaluhu illa min thalasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. 3 hal yang ketika manusia akan mati yang tersisa untuknya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang kita miliki lalu kita sedekahkan di jalan Allah, maka ia akan menjadi baqa, meskipun sesungguhnya bisa jadi materi itu akan habis. Yang kedua, ilmu yang kita bagikan kepada orang lain lalu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekecil apapun ilmu itu. Dan yang ketiga adalah waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Ada satu di mana Nabi SAW pernah menjelaskan, kelak di surga itu, surga tingkatan itu ada 100 tingkatan di dalam sebuah hadis. Satu dengan yang lain itu seakan-akan melihat bintang-bintang yang ada di langit, saking jaraknya yang jauh. Maka suatu hari di mana ada seseorang yang kemudian naikkan derajat tingkatan surganya, lalu dia sadari betul bahwa saat kematian sudah datang kepadanya, maka tidak ada lagi amal yang bisa ia kerjakan. Lantas kemudian timbul pertanyaannya kepada Allah, dari mana aku dapatkan ini ya Rasul, ya Allah, sehingga aku bisa naik derajatku di surga. Maka kalimat yang disampaikan di dalam sebuah hadis itu, hadza min istighfari waladik, ini datangnya dari istighfar anakmu. Maka andai kata kita adalah orang yang bodoh dalam agama, maka usikum wa iyya nafsi, jangan wariskan kebodohan itu kepada anak-anak kita. Masukkan mereka ke dalam pesantren, ajarkan mereka tentang agama, karena mereka lah yang kita harapkan nanti akan menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Andai kata kita naif, lemah dalam membaca Al-Quran, tapi jangan biarkan kebodohan itu kemudian kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita. Istri-istri yang mendampingi kita, berikan peluang untuk mereka belajar dalam agama, hingga kelak mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kembali karena cinta kita didasari oleh cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mendapatkan ganjaran dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Jangankan yang terang, yang zahir, yang tersimpan secara rahasia pun Allah kelak akan bukakan di hadapan kita semuanya. Yauma tublas sarair, rahasia-rahasia itu akan Allah buka di hadapan kita, baik rahasia keburukan maupun rahasia kebaikan. Maka jangan pernah bersedih, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Saat kita melakukan amal lalu kemudian orang tidak menyanjung, menghormati, membanggakan amal-amal kita, karena yakinlah bahwa ada sang pencatat yang tidak akan pernah luput catatannya dari semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Bagi yang melakukan kezaliman, jangan bangga dengan kezalimannya, karena kezaliman itu bisa tersimpan rapi, tertutup, sehingga aib itu tidak terlihat oleh orang lain. Namun sungguh ada azat yang maha pencatat keburukan-keburukan itu, dan jangan pernah engkau sangka bahwa sesungguhnya Allah itu diam dan tertidur dari setiap kezaliman yang dilakukan oleh siapapun dalam kehidupan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang kemudian melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka sungguh dia akan mendapatkan ganjaran itu, dan begitu pula sebaliknya. Maka tugas utama kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, memaksimalkan semua potensi yang kita lakukan. Masalah seberapa banyak hasil yang kita raih, itu adalah hak prerogatifnya Allah untuk memberikan penilaian. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa ila akhiril ayah. Bekerjalah, berbuatlah semaksimal mungkin, karena tugas kita adalah berbuat. Kita tidak akan ditanya seberapa banyak hasil yang sudah kita capai, tapi pertanyaan utamanya adalah seberapa besar usaha yang kau lakukan untuk mencapai apa yang kau cita-citakan. Dua pesan terakhir dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi bekal indah buat kita semua adalah wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya ketinggian derajat seorang di mata Allah, bahkan juga di mata manusia, adalah qiyamuhu bil lail, saat seseorang itu bangun malam. Bukan hanya kemuliaan di dunia, tapi juga menjadi kemuliaan di akhirat. Berapa banyak kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan untuk bermunajat kepada Rabb kita, dan itulah tempat-tempat yang luar biasa besarnya. Saat Allah turun dan menyaksikan setiap hamba yang bangun malam lalu berdoa, sehingga Allah katakan, saya pun meminta kepadaku, maka aku akan ijabah doanya. Siapa yang beristighfar kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang ingin kebutuhan hidupnya dipenuhi, maka akan penuhi kebutuhannya. Dan itu adalah ada pada saat munajat malam kita dengan Rabb kita. Maka qiyamul lail adalah ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka yakinlah dengan qiyamul lail, bukan hanya kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat yang kita raih, tapi juga kemuliaan dunia, maqamam mahmuda, derajat yang tinggi yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang qiyamul lail. Dan yang terakhir, ketika kita mampu berdiri sendiri dan bekerja untuk diri kita tanpa kita bersandar kepada orang lain, adalah adalah ciri atau tanda kehormatan seseorang dalam dirinya. Orang yang bekerja kuat, hasil seberapapun, tapi kemudian dia tidak meminta-minta, maka sungguh mereka lebih mulia dibandingkan orang yang meminta dengan hasil yang besar. Dan itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu ma'asyiral muslimin, kehormatan, kalau kita ingin meminta kehormatan, meraih kehormatan, salah alamat jika kita meminta kepada manusia. Dan inilah pesan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridul izzah fal izzatu lillahi jami'a. Barang siapa yang mengharapkan kemuliaan, maka sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya masalah, usikum wa iyaya nafsi, mari kita dekati Allah yang maha memberikan solusi dari setiap masalah kehidupan kita. Jika kita punya problem hidup, maka nggak cukup kita berbicara tentang sahabat, teman, tapi luangkan waktu untuk kita bercengkrama dan berinteraksi indah dengan Rabb kita, menangis sebanyak-banyaknya, meminta sebanyak-banyaknya, karena dialah zat yang layak untuk kita jadikan sebagai sandaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 5 pesan Jibril kepada Nabi mampu kita resapi bersama, kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah berikan hidayah bagi kita untuk bisa melakukannya sebagai modal utama kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin,
وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى جل وعلا آمرا مخبرا عالما في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.